Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sukacita dan damai sejahtera Allah kiranya terus melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami mau mempersiapkan hati kami. Kami mau mempersiapkan bejana hati ini untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Kuduskanlah setiap keberadaan hidup kami. Maafkan semua ketidaktepatan hidup kami. Ampunilah kami ya Allah dari segala pelanggaran salah dan dosa kami. Sehingga saat ini ketika kami berada di hadapan Bapa, kami ada di dalam keadaan kudus dan berkenan oleh karena pengampunan-Mu ya Allah atas kehidupan kami. Urapilah setiap kami, Allah Roh Kudus, berikanlah kami hikmat pengertian untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Dan biarlah firman yang kami dengar, itulah yang mengubah kami. Kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu di sepanjang hari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa menjadi orang percaya berarti kita mendapat kesempatan yang paling berharga yang diberikan oleh Allah kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan itu artinya kita tidak boleh lagi menyia-nyiakan kesempatan ini. Saudaraku, kesempatan yang Tuhan berikan ini harus kita hargai, harus kita jaga, supaya kesempatan ini tidak menjadi sia-sia. Kesempatan berharga yang saya maksudkan di sini adalah kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah, di mana di dalam Tuhan Yesus Kristus kita telah menerima janji keselamatan ketika kita percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudara, persoalannya adalah ketika kita mengaku percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus hidup seturut dengan kehendak Allah, atau hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah. Karena seperti yang sudah sering kali saya katakan, percaya itu artinya penurutan akan kehendak Allah. Saudaraku, menghargai kesempatan yang Allah berikan kepada kita tidak cukup hanya mengaku dengan mulut bahwa kita percaya kepada Allah. Tidak cukup hanya menjadi orang Kristen yang rajin ke gereja setiap hari Minggu. Sebab untuk menjadi orang percaya yang benar, itu berarti kita harus mengenakan seluruh cara hidup Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita selama kita masih hidup di dunia ini. Saudaraku, ciri yang paling utama yang harus terlihat di dalam kehidupan kita ketika kita mengambil keputusan untuk mengenakan kehidupan Kristus, maka ciri yang terutama adalah kita tidak lagi mencintai dunia ini dengan segala kesenangannya. Kita tidak lagi memiliki keinginan untuk bersahabat dengan dunia ini. Kita tidak lagi mengingini apapun yang dunia tawarkan saat ini kepada kita, bila itu bukan yang Allah kehendaki bagi kita. Ciri yang lain yang harus terlihat dalam kehidupan kita adalah kita akan berjuang terus-menerus setiap hari untuk tidak lagi berbuat dosa. Ya, tidak lagi berbuat dosa. Dengan cara apapun kita tidak mau lagi berbuat dosa. Dalam keadaan apapun kita tidak mau lagi berbuat dosa. Sebab kita sadar sungguh kalau kita masih berbuat dosa, itu artinya kita melukai hati Bapa. Kalau kita masih berbuat dosa, itu artinya kita tidak menghargai Allah.
Kalau kita masih berbuat dosa, itu artinya kita telah menyanyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, menyanyiakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu artinya kita hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 6, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menyampaikan hal ini kepada saudara, tentu saya juga menyadari bahwa tidak semua orang bisa menerimanya. Bahkan mungkin ada di antara saudara yang mendengarkan renungan ini akan berkata bahwa kita kan masih hidup di dunia ini. Mana mungkin kita hidup tanpa keinginan? Mana mungkin kita hidup tidak berbuat dosa? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia punya keinginan, setiap manusia punya kehendak bebas untuk memilih. Artinya, kalau saudara telah membaca kebenaran firman Tuhan, kalau saudara telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan seperti ini, saudara sudah tahu mana yang baik menurut firman Tuhan dan mana yang salah. Lalu kalau saudara masih tetap mau hidup menuruti keinginan diri sendiri yang penuh dengan keinginan daging, saudara masih mau hidup dalam dosa, maka saudara sedang menyia-nyiakan kesempatan berharga yang Tuhan berikan untuk menjadi anak-anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingat saat Tuhan Yesus ada di dunia ini, Ia hidup sama seperti manusia biasa yang juga punya keinginan, yang juga bisa berbuat salah, bisa berbuat dosa. Tetapi saat Ia ada di dunia ini, saat dunia ini ditawarkan kepadanya, Ia memilih untuk menolak dan Ia memilih untuk tidak berdosa. Karena apa? Karena Ia begitu mengasihi Allah Bapa di sorga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang lain yang Tuhan Yesus lakukan selain hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Itulah kenapa Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Pada ayat firman Tuhan yang lain, Ibrani pasal 5 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi Tuhan Yesus tidak hidup seenaknya saja. Dia juga mengalami penderitaan, tetapi Dia tetap taat melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Bahkan firman Tuhan katakan Ia taat sampai mati di atas kayu salib. Saudaraku, kiranya kebenaran firman Tuhan ini mendorong kita untuk mengambil satu keputusan dengan hidup benar di hadapan Bapa, tidak berbuat dosa lagi, hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa di sorga, supaya kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kami bersyukur karena kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kami percaya ketika kami memulai aktivitas hidup di hari ini, Engkau akan terus menopang kami dengan tangan-Mu yang kuat, sehingga di dalam segala keadaan kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, hamba menyerahkan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu saat ini. Dan saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Bapa akan berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah kehidupan kami di sepanjang hari ini dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.